guys, jadi sekarang kita lagi ada di Pasar Pasti, tepatnya di standnya Bendrat Reptil. Kita sekarang lagi bersama Mas, siapa namanya? Mas Forset. Mas Forset. Ini kita ada sesuatu yang unik di antara kita ini. Cantik banget, sumpah. Ini namanya ular cabe kalau lokalnya. Ular cabe. Ular cabe kan? Ular cabe albino. Albino, Calliope bifurcata flavisan. Dan ini albino. Mungkin ini satu-satunya Mas ya? Pertama kali sih. Ini pertama kali. Bahkan ini di dunia mungkin nggak ada sih. Cuman ada di sini. Keren banget, sumpah. Ini di sini perawatannya kayak gimana Mas? Kalau di sini untuk perawatan ular cabe itu sebenarnya cuma pakai kandang seperti ini aja. Jadi ini Cuma udah settingan. Udah settingan ini aja, kering, terus kita kasih kayak wadah berendamnya, lalu diusahakan dia ada tempat sembunyi. Oh gitu. Dan nggak seberapa sering lah, kalau kayak lampu itu nggak seberapa ditembakkan lah kayak gini, karena kan agak sensitif juga kan. Oh gitu. Ini Itu aja. ada ular-ular kecil juga sih Mas ya. Tadi kita lihat ada ular-ular kecil. Ini Eucalyptus, ular pemakan serangga. Ya. Ini buat apa? Makannya dia. Jadi dia makannya ular ini. Makan ular itu, terus jadi, dan hebatnya dia bisa motong ular ini. Itu. Jadi nggak utuh. Jadi kalau memang mangsanya ukurannya pas itu dia bisa utuh masuk. Tapi kalau ini kan besar nih, Jadi kalau saya kan dia besar nih, kepanjangan gitu? dipotong. Wow. Keren sih. Nah, ini dapat info baru lagi kita. Ini beneran asik sih. Baru pertama kali ini kita lihat ada ular secantik ini, beneran. Ini udah berapa lama Mas di sini? Di sini berarti kayaknya udah ada mau sebulan ya. Sebulan, dan udah makan, udah enak lah pokoknya dia. Karena sebelumnya kan dia datang juga sama yang normalnya juga nih, datangnya barengan berdua. Tapi yang normalnya ternyata malah nggak survive, dan syukurnya yang ini malah yang bertahan. Ular cabe itu. Ya, beneran. Jadi emang ini bukan buat apa ya? Buat starter Venom, buat yang newbie gitu, yang baru main sih nggak disarankan Mas ya kalau ini langsung Ya. begini. Karena memang untuk kersisnya emang kita harus benar-benar persiapkan terlebih dahulu. Dari kandangnya, settingannya, segala sesuatunya udah harus bagus dulu, udah benar. Cocok-cocokan juga sih dia. Iya sih. Padahal ini cuacanya di sini panas banget. Panas banget. Dan bifurcata ini biasanya di tempat dingin. Biasanya ya. Benar. Biasanya di tempat dingin. Cuman ini di sini tempatnya panas. Dan keren nih, masih gitu. Dan ini kalau dilihat settingannya kan kering nih ya. Ah. Kering, pastinya ini kering, nggak lembab. Kering nih. Ini pakai tanah loh guys. Pakai tanah. Dan ini tanahnya kering. Jadi biasanya kalau orang di barat, di luar, biasanya pakai sphagnum moss ya. Ya. Biasanya pakai sphagnum moss. Kalau ini pakai tanah. Dan ini tanahnya kering dan bisa survive. Jadi emang kita harus trial dan error sendiri ya. Benar. Cocok-cocokan tadi. Awal datang dia kita coba buat lembab. Jadi tanah, terus setiap siang kita semprot coba untuk lembab basah. Cuma ternyata malah ada. Jadi dia malah nggak sehat. Jadi kayak sisiknya malah kayak keriput-keriput, dan jadi ada cacingnya malah. Terus ketika dan nggak mau makan malah. Terus ketika diganti kering, kita kasih wadah air, setting lagi, terus cahayanya kita buat lebih minim di kandangnya. Akhirnya ya itu tadi udah makan berapa kali berarti ya? Mungkin udah ada makan sekitar 5 kalian, udah ada 5 kali makan. Jadi emang nggak ada kersit pasti buat beberapa ular yang ada di Indonesia, karena emang ditemukannya juga beda-beda tempatnya, habitatnya beda-beda. Jadi ya kita harus trial error sendiri lah. Jadi untuk settingan kandang ya kayak gini, kita bedakan ya, maksudnya di alam mungkin tempatnya dingin Mas, Dingin. ya. Tempatnya dingin, lembab. Tapi ini kalau di captive, dipelihara ya settingannya kayak gini. Jadi kita trial error sendiri, kita cari ya yang cocok, yang mana cocok. buat dia disesuaikan.
kita. Jadi sebenarnya belum tentu kita ngikutin dia di alamnya pun belum tentu bisa survive gitu kan. Karena itu tadi yang tak ceritain tadi, ya kita udah berusaha buat nyetingnya dengan baik lah. Kita atur kelembapannya, ternyata malah jadi ngedrop kondisinya. Terus ternyata kita keringin kayak gini, ternyata ya jadi luar biasa. Cuma di sini di settingannya harus kita, yang penting dia harus ada sembunyinya aja sih. Makanya ada tanaman. Dia kan ular fosorial, ular yang suka nyelam Sembunyi, ya. gitu. Jadi ya harus dikasih tuh namanya hiding. Hiding. Ini gede loh, ini termasuk gede. Jadi ya hebat sih bisa sukses sampai sini. Luar biasa ya untuk ular cabe albino ya. Buat albino Bisa gede banget. Bisa di alam tuh survive itu keren banget ya. Hebat. Karena ya. kita tahu ini ular memang susah banget, susah buat hidupnya. Kita sering banget kita ngebahas ular ini di forum Ya. dan ya memang nggak semua orang pelihara ini karena memang susahnya di situ kersitnya. Dan ini di alam ternyata bisa sampai sebesar Bisa ini. sampai sebesar ini. Luar biasa. Ini untuk bibir gata fluffy step ini bisa panjang sekitar 1 meter lebih kali ya, Bisa. 1,5 gitu. Karena dia juga makannya juga ular-ular yang besar juga, cukup besar juga. Beda sama yang cabai kecil, Calliope intestinalis itu. Yang ini lebih besar. Jadi spesiesnya memang unik. Dari warna aja normalnya udah kelihatan banget ya. Beda banget ya. Dari warnanya aja Sama yang kelihatan cabai banget. kecil. Dan ini seperti kata Mas Konsep tadi, cara makannya pun beda ternyata. Jadi beda sama ular-ular kanibal yang lain, Ophiopagus yang lain. Ya ini kalau kepanjangan bisa dipotong gitu Mas ya. Cuma kita nggak tahu ya apakah itu cuma berlaku di ular yang ini aja atau semua jenis ular betul. seperti ini di sana dia motong. Karena nggak ada nggak ada record khusus, nggak ada data Yeah. khusus tentang ular ini karena emang susah ditemuin di alam. Jadi Yeah. kita nggak tahu dietnya dia di alam kayak gimana, forage-nya dia di alam kayak gimana. Jadi bisa jadi info penting juga sih. Dan ternyata di sini luar biasanya dia bisa motong gitu. Berarti kan Nah gitu, giginya berarti ya cukup tajam sih. lumayan kan berarti giginya ya. Giginya tajam banget berarti. Ukuran besar, dia gigit. Mungkin Jadi, udah ketelan gitu dia ya, nggak- terus dipotong. Jadi nggak khawatir kalau dia makan ular yang cukup besar dari badannya sih, kayaknya sih muat-muat aja. Muat-muat aja. Dia nyesuaiin sendiri sih sebenarnya, Dia nyesuaiin bisa sendiri. nyesuaiin. Nyesuaiin sendiri. Cuma aku nggak bisa bilang kalau semua ular ini memotong makanannya enggak ya. Cuma kebetulan Mungkin harus kita harus cari tahu lebih. Nih, kebetulan yang ini motong makanan. keren banget. Keren. Dan itu mangsanya ya sama ini Heliopeltis. Kalau untuk pucuknya dia malah kurang doyan malah. Nah, Jarang. Dia pertama kali makan datang ke Jogja itu pertama makan multo. oh muto. Buiga multo dulu. Buiga multo terus kita coba pucuk, ternyata pucuknya nggak disenggol. Terus ganti Heliopeltis dan ternyata dia paling doyan makan Heliopeltis. Mungkin di alamnya juga mereka satu habitat kali ya. Mungkin, tapi kan kalau Heliopeltis itu sebenarnya kalau malam juga di atas ya sebenarnya ya. Itu dia beda. Di atas ya. Dia beda itu guys. Jadi untuk si bibir gata ini dia nokturnal, ya kan? Iya. Dia nokturnal. Dia kalau foraging itu nokturnal. Nah, sedangkan yang ini Heliopeltisnya diurnal. Iya. Gitu. Dan ini juga dia kalau hunting ternyata mau naik loh. Oh gitu. Jadi dia kalau hunting dia nggak cuma nyari ular yang ada di bawah aja. Jadi dia naik juga nih, naik ke daunnya. Jadi kan Heliopeltisnya kan cenderung di atas nih. Iya. Dia hunting naik ke atas. Dan itu kembali lagi nggak bisa emang nih ularnya begini atau emang di alamnya seperti itu. Karena memang nggak ada Iya. penjelasan khusus. Iya, yang penting mah di kita, yang penting survive dia hidup mau makan. Keren banget. Keren. Pertama di dunia, pertama. Pertama di sini. Semoga ini nggak pindah ke luar Nggak sih bisa ya. keluar, bisa dikaryakan di sini ya. Semoga bisa lah di sini ya Bisa bertani. jadi aset kita lah. Karena beberapa di kita yang pertama malah akhirnya keluar, kita nggak megang aset kita sendiri akhirnya ya. Tapi mungkin di alam mungkin masih ada mungkin. Kemungkinan nggak? masih. Mungkin nggak? Kemungkinan masih sih karena
paling enggak kalau nggak albino dia bawa Headnya, head. headnya. Jadi kalau head ketemu head, ini ada kesempatan buat itu kan. Dan ini pun malah di alamnya ketemunya di pinggir jalan. Tuh, Di pinggir jalan. info baru lagi ternyata. Di pinggir jalan. Nggak di hutan. Tapi emang tempatnya agak ke dalam. Oh, gitu. Emang agak ke dalam tapi di pinggir jalan. Lagi nyebrang. Keren. Lagi nyebrang di pinggir jalan, nyebrang terus yang dapat ngambil udah sampai ke sini akhirnya. Kebayang nggak ular secantik ini nyebrang terus kelindes? Aduh, bayangin aja. Pusing ya. Pusing bakal. Kita yang cabai normal aja ngeliat udah kagum apalagi yang ini. Ngajak banget. Di pinggir jalan. Jadi ada beberapa teori setelah melihara ini, ada beberapa teori soal piara ini yang bisa bukan kontra sih, tapi yang berlawanan teorinya. Kayak ya tadi pertama kayak kelembapan, lalu kayak habitat dan lain-lain. Dan ternyata faktanya kebetulan ular yang ini berbalik dengan hal itu gitu. Dan ketika kita samakan malah Sakit malah ularnya. jadi sakit, jadi nggak sehat. Mungkin Kalau ini normalnya ya. ini yang normalnya. Normalnya keren. Sembunyi dia, sama kayak gitu. Nah, ini yang dimaksud settingan lembab itu kayak gini. Dia pakai sphagnum moss. Water dish tetap. Jadi ini ventralnya sisi bawahnya itu warnanya merah cerah. Dan kepalanya sama pedes. Kepalanya tuh merah, ekornya merah, khas di Gata. Ini udah jadi ciri khasnya. Ini yang normal aja. Dengan settingan ini aja ini belum mau makan lagi sekarang. Belum mau Ini makan. settingan yang biasanya dipakai oleh pemelihara ini ya. Iya. Orang-orang kiper-kiper hobis-hobis yang biasanya pelihara ini pakai settingan kayak gini dan ternyata belum mau Belum makan. mau makan. Dan beberapa juga yang nggak survive tuh malah ya kayak gini. Ujung-ujungnya juga nggak survive. Ya mungkin itu tadi sih kita tinggal kitanya. Harus berani trial error sendiri. Itu benar-benar kita yang melihara mau gak nih usaha nyari lagi gitu kan yang cocok gitu kan. Ini sempat ngedrop, sempat ya aku pribadi sempat kayak ngejudge kayaknya nggak survive dia ini. Nggak survive. Ketika ngeliat kondisinya itu kayaknya nggak survive dia. Aduh ya. Udah deh gitu. Ternyata ketika kita cari-cari lagi, kita gali-gali lagi dapat nih yang pas dan ya alhamdulillah gitu kan. Seenggaknya udah dia udah mau makan. Sehat, shading lancar nggak ada gagal sama sekali. Shading lancar. Itu di situ kalau itu ada bekas shadingannya, ini mau di dalam itu ada bekas shadingannya, bagian kepalanya. Jadi memang nggak bisa disamaratakan buat pemeliharaannya. Karakter ulernya mungkin. Karakter ularnya itu beda-beda memang. Cuma yang itu kita harus siap Mental. mental kalau kehilangan ular ini, kalau ularnya mati karena memang susah sih dipelihara. Karena kan sayang ya, ular kayak gini nih susah kita temuin sebenarnya. Susah Sampai sekarang masih pengen banget, tapi ya next time lah. susah ditemuin dan nekat-nekatan loh. nekat-nekatan. Dan berani nekat. Ini pun nekat-nekatan karena cerita-cerita orang-orang kan yang melihara kan ya itu gampang mati, gampang stres, dia gigit badannya sendiri kalau stres dan akhirnya mati gitu kan. Bunuh diri. Terus ketika ini ya gambling juga. Gambling. Ya udahlah. Nekat. Modal nekat dan belajar, kita cari lagi mana yang pas dan akhirnya ya alhamdulillah bisa bertahan. Malah yang gandengannya ini datang barengan mati duluan normal. Normalnya. Jadi sekian dulu guys jalan-jalan kita hari ini. Nanti kita coba review yang lain, tapi beda orang yang nge-review. Alfredo Bin Limbat. Kumisnya kayak limbat ya. Allah raya siapa ya guys? Kita tunggu aja apa yang direview. Oke, see you guys.